Saya Martinus Catur Kurniawan memilih engkau, Patricia Patmasuki Widyasakti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Patricia Patmasuki Widyasakti, memilih engkau, Martinus Catur Kurniawan, sebagai suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Selamat melihat gajah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya atas nama gereja mengucapkan selamat datang untuk keluarga besar dari kedua mempelai yang hari ini memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan untuk mengikat janji setia sehidup semati dalam sakramen perkawinan. Karena itu, saya akan memerciki air suci. Semoga dengan air suci ini juga mengingatkan kita semuanya, membersihkan diri kita, teristimewa untuk kedua mempelai, agar menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk membina dan membangun rumah tangga. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara kita Martinus Catur Kurniawan dan saudari Patricia Patmasuki Widyasakti. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Bapak F.X. Sutrisno hendak mengantar saudara Martinus Catur Kurniawan dan saudari Patricia Patmasuki Widyasakti memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih untuk wakil keluarga yang telah menyerahkan kedua mempelai kepada gereja untuk diteguhkan secara tata cara perayaan Gereja Katolik.
Sugeng enjang berkah dalem. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan Anda selama perayaan suci ini. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih untuk hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada perayaan Ekaristi hari ini kita berdoa untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, dan juga kita memohon restu agar perkawinan dari saudara kita Iwan dan Mbak Ama senantiasa langgeng hingga Tuhan datang dalam hidup mereka. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Mas Iwan, ndredeg ora? Nervous ora? Oh tenane. Mbak Ama, gimana Mbak Ama perasaannya Mbak Ama? Bagaimana? Bener nih berdua, Mbak Ama sama Mas Iwan. Sudah bener nih sebelum tak resmi iki. Yakin? Iya. Bener. Serius yo? Iya. Oke, tak takok sing kok Bandung. Bener enggak iki? Iki Bandung kabeh iki. Sini Bandung kurnya. Oh, impor kurnya. Impor. Bener enggak ini? Temen soulmate-nya ini. Ada Lydia, ada Cynthia, ada Email. Ada mamanya Markol juga. Serius ya? Ama ya? Sudah dilepas lajangnya? Terus kapan kamu? Bener ya? Serius? Mas Ber, wis siap melepaskan? Ya, 1 tahun yang lalu anak wedoke sing sijine pas yoan midodarine udan ya. Ternyata anak perempuannya yang juga yang satunya pas grimis. Pas saya juga yang memberikan midodare ini. Jadi podo-podo anak mbarepe sing pertama loro-lorone podo grimise. Cekno sahdu gitu ya. Biar tidak terlalu panas dan tidak terlalu grogi. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu saking Mas Iwan, sampun saestu niki pun ikhlas. Saestu nggih ikhlas nggih. Matur sembah nuwun nek pun ikhlas. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Menurut orang-orang sebagian yang dari Bandung, bukan sebagian, sepersekian karena 11.000 yang datang hanya beberapa. Sudah melepaskan Mbak Ama yang dikenal sangat aktif di Gereja Santo Martinus, mungkin beberapa bulan atau semenjak bekerja ya agak mengurangi sedikit karena pulangnya terlalu malam mungkin. Sehingga banyak rekan-rekannya yang datang. Hari ini mungkin ada 4 orang atau 5 orang, mungkin nanti akan menyusul lagi. Itu menandakan bahwa keaktifan dari Mbak Ama di Gereja Santo Martinus. Bukti bahwa teman-temannya juga mendukung, mengantar Mbak Ama untuk melepas lajang. Mas Iwan jangan minder, Mas Iwan juga banyak saudara-saudaranya yang datang. Ini menandakan bahwa sahabat keluarga dari kedua mempelai ini sungguh luar biasa. Mereka mengkhususkan waktu pada hari ini, jam ini untuk mendukung ya. Mbak Ama dan Mas Iwan mengikatkan janji dalam sakramen perkawinan. Baik. Maka kalau tadi malam saya berbicara tentang sandal jepit dan batu akiknya sudah berubah menjadi cincin. Ya, hebat. Kan? Maka sekali lagi saya mengingatkan, nanti Mbak Ama dan Mas Iwan juga ya, diikat oleh cincin sebagai tanda pralambang. Dalam situasi apapun, ingatlah bahwa enek sing gondeli di rumah sudah diikat. Kalau mul punyaanmu mana mul? Wah ini pelanggaran nih mul ini, pelanggaran mul. Keluar nggak gendong anak Joko gitu ya,
Nanti pakai akikku aja ya Mul ya. Ini ya. Oke. Menandakan bahwa ini loh, aku sudah diikat. Namun ada orang yang mengatakan, Romo tidak usah pakai cincin juga nggak apa-apa, yang penting hatinya. Iya, kadang-kadang kalau tidak pakai cincin itu kebablas. Menang-menang aku ranggo cincin nggak enak sing ingatno ngono. Jadi waduh aku masih Jokowi. Nek di luar. Tapi di dalam ya bapak anak-anak kan. Saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir di sini bahwa dalam membina rumah tangga ada banyak hal persoalan. Kadang-kadang kita itu harus menggunakan sudut pandang yang berbeda. Contohnya, woi gelap jan. Wah aku ireng dewe ya ternyata. Wah, ya. Menggunakan kacamata yang berbeda. Kalau ini orang luar melihatnya bisa untuk ngaca, tetapi yang di dalam bisa melihat dengan jernih. Beda lagi ketika kita melihat sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda juga. Waduh, ayo kacamata dodolan. Wah, itu butek itu. Dan ketika kita melihat dari kacamata yang bersih, seperti kacamata nyun ngapunten sing Bapak Agem niki, maka segala sesuatunya akan melihat secara jelas pokok persoalan yang dihadapi. Dalam melihat pokok persoalan ini pun ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan kembali. Perlu dipikirkan kembali. Mengapa? Karena setiap kali kita melihat membutuhkan pikiran yang jernih, hati yang jernih, sehingga persoalan yang kita hadapi menjadi lebih jernih. Gelasnya nang ndi yo? Terlalu nang jero gelasnya ternyata. Ya, lalu dituanglah air minum itu. Dan puji Tuhan, penuh pas. Maka melihat segala sesuatunya itu tidak tanggung-tanggung, tapi lihatlah secara penuh, bukan sebagian-sebagian. Kalau kita melihat hanya sebagian-sebagian dalam kehidupan rumah tangga, bahaya. Bahayanya kenapa? Bila gelas ini saya jatuhkan, apa yang terjadi? Pecah. Apakah bisa dikembalikan seperti semula? Tidak. Tetapi kalau ini yang saya jatuhkan, jatuh, tidak akan pecah. Saya hanya mau mengatakan, jadilah seperti ini dalam kehidupan rumah tangga. Ada sisi yang keras, namun juga ada sisi yang lembut, fleksibel. Mengapa? Ketika mengalami jatuh bangun dalam hidup rumah tangga, maka kita pun bisa fleksibel kembali. Ya, kembali seperti semula. Ketika kita mengalami tekanan, persoalan, maka kita pun kembali ke semula. Naik gelas coba. Yang ada adalah menyakiti diri kita sendiri. Karena itu biar tidak sakit harus banyak minum, kan? Harus banyak minum. Ojo tegang, tenang ya. Tenang. Kembali lagi ke laptop. Maka dari itu dalam membina rumah tangga itu dibutuhkan sesuatu yang fresh, yang baru seperti kertas ini. Aku mau golek kertas yang putih, bolak-balik enek tulisannya. Jadi semburi baik, ya. Kertas putih seperti ini. Tulislah lembaran kehidupan nanti menjadi tulisan yang indah. Ya kadangkala ketika kita tertidur atau ngantuk, tulisan itu tidak menjadi indah seperti semula. Tapi ketika kita bangun lagi, bangkit lagi,
Saya yakin, saya percaya tulisan itu akan kembali seperti semula. Jangan sampai tulisan-tulisan yang telah kita tulis dalam kehidupan itu akhirnya kita sobek-sobek. Kalau seperti ini apa yang terjadi? Nyun ngapunten kostere pundi nggih? Ada kostere. Nggih. Arep tak sebar ngono ra penak tak lebokno wae. Ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berguna dan pada akhirnya masuk dalam sampah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya mau bertanya kembali kepada Mbak Ama. Mbak Ama, serius sudah memilih Mas Iwan? Iya. Tenan? Eleke Mas Iwan opo? Pelupa. Pelupa. Oke, baik. Sing penting kok aja lali karo anu bojone wae ya. Pas ndek mall lali karo bojone ngono kan. Tuh gandeng bojone wong liya. Mas salah Mas. Mas Iwan, apa yang Mas Iwan sukai dari Mbak Ama? Perfeksionis. Perfeksionis. Wah ini, hati-hati Mas Mas. Apa? Iya. Iya dong. Oke, perfeksionis. Nah, hati-hati nanti Mas Iwan ya. Ketika Mas Iwan berangkat ke kantor, seandainya ke kantor atau kemanapun, pakaian semua disiapkan. Nanti bisa menjadi persoalan nanti. Mau berangkat kondangan, Mas pakaiannya itu harus ini, pasangannya harus ini, sandalnya pakai ini gitu. Yang penting jeruannya aja podo. Jadi semuanya harus sama. Sadari itu ya Mas Iwan ya. Nanti ketika dalam membina rumah tangga, ketika seperti itu, ya wis trimo. Wong iku pasangannya jenengan wis ngerti bahwa kelebihannya ini pasanganku adalah seorang yang perfeksionis. Maka sekali lagi, jenengan ojo dadi gelas nek sijine perfeksionis, gelas ajur nanti. Begitu jatuh piar wis ra iso dikukuti neh, dikumpulkan kembali malah menyakiti diri sendiri. Oke. Mbak Ama, sekali lagi Mbak Ama. Benar, Mas Iwan ini adalah pilihan final selama Arjuna mencari cinta. Iya. Nah, sing kepiro? Yang keberapa? Keberapa Mbak Ama? Loh, kelima jarine ngene iki lho, kelima iki. Lima iki lho kan, lima. Kode. Keberapa? 1, 2, 3, 4, 5? Enggak tahu. Waduh, kira-kira iki akeh. Habis merayakan perkawinan ini ojo gelut ya perkara iki ya. Baik. Mbak Ama lupa Mas Iwan ini yang keberapa? Sekarang saya tanya Mas Terakhir Iwan. mau. Ah ya? Terakhir. Lali. Terakhir. Terakhir. Waduh nek terakhir aku bingung siji yo terakhir, keloro yo terakhir, ketelu yo terakhir. Pokoknya terakhir ya. Oke, baik. Yang penting ojo koretan ya, koretan bontot, bontot itu penghabisan. Nah. Mas Iwan, saya tanya, ya. Seberapa jauh jenengan kenal Mbak Ama? Sudah sangat jauh. Sudah sangat jauh. Tukang ngentutan ora deh. Ya, nggak bilang kalau kentut. Nggak bilang kalau kentut. Oh gitu. Tukang Kentut. Oh. Enggak dong. Enggak, serius. Ya kalaupun kentut nggak bilang. Oke. Paling nek tidur nambah bangunnya ya. Nah ini saya hanya membahasakan paling Mbak Ama ini kalau tidur bangunnya jam 6, bangunnya jam 6 ya.
Seharusnya jam 6 tetapi Mbak Ama kelupaan jamnya gitu. Sehingga jam 6 itu dipikir jam 6, ternyata jam 9 bangunnya. Lagi Mas Iwan, jenengan kan wis luntang-luntung rono rene lah berdua. Kira-kira momen apa yang membuat Mas Iwan mengatakan, iki pilihanku? Momen saat pendekatan, mengawali hubungan, sudah komunikasinya juga nyambung. Oke. Jadi enek chemistry. Mak klik ngono ya. Yang saya tadi malam katakan, nek sandal siji maju kudu sijine nemburi. Ya. Bergantian terus. Baik. Terakhir untuk berdua, Mbak Ama sama Mas Iwan, seandainya diberi kepercayaan Tuhan, mau punya momongan berapa? Jawab bareng. Ojo lirian, delok oke nih. Ayo. Siji, loro, telu yong. 2. Woi, 2 ya Bapak Ibu ya. Engko nek tambah siji nah iku jenenge bonus ya. Nggih aku. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam proses pengenalan untuk meyakinkan diri kita sendiri akan pilihan pasangan hidup kita membutuhkan suatu proses yang panjang. Dan di dalamnya untuk mengenal satu sama lain lebih dalam itu dibutuhkan yang namanya komunikasi. Tidak mengenal usia, tidak mengenal tinggi besarnya badan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hati kita, hati calon pasangan kita dengan hati Mas Iwan, hati Mbak Ama dengan hati Mas Iwan, sehingga komunikasi itu menjadi lebih klik. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lanjutkan perayaan sakramen perkawinan ini. Kita dukung saudara kita dukung segala sesuatunya lewat doa-doa kita, karena doa menjadi kekuatan kita sebagai seorang yang beriman. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar
Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Martinus Kurniawan, sungguhkah saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Terima Mas Iwan atas kesediaannya. Saudari Patria Padma Suki Widya Sakti, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Terima kasih atas kesediaannya untuk saudariku Patricia. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Saya bersedia. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan mempelai untuk senantiasa menghormati satu sama lain, untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi anjuran dari Gereja Katolik. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan kanan dan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Martinus Catur Kurniawan, memilih engkau Patricia Padma Suki Widya Sakti menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Patricia Padma Suki Widya Sakti, memilih engkau, Martinus Catur Kurniawan, sebagai suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Terima kasih atas kesediaan, atas janji yang kalian ucapkan di hadapan gereja, di hadapan Tuhan sendiri. Maka atas nama Gereja Allah di hadapan saksi dan umat Allah serta seluruh hadirin, saya menegaskan bahwa yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini kedua mempelai sudah sah, dan saatnya kita akan memberkati cincin yang akan dikenakan di jari kedua mempelai ini. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Patricia Padma Suki, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanku dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Patricia Patmasuki Widasakti, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Martinus Catur Kurniawan, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Martinus Catur Kurniawan, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membuka kerudungnya nanti enggak enak ya? Oke, baik. Saudara-saudariku yang terkasih, silahkan untuk kedua mempelai saling berhadapan. Silahkan kecup kening istrimu. Pius sah ya, Pius ya? Sah ya? Sah. Bapak Ibu sah ya? Ya, dengan ini maka Mbak Ama, Mas Iwan sah. Sekarang saya minta Mbak Ama dan Mas Iwan untuk meminta doa restu kepada orang tua sebagai bekal perjalanan dalam membuka lembaran hidup baru, dalam membina hidup rumah tangga. Maka saya persilahkan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi.
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang. Semoga Tuhan memberkati kitab suci, salib, patung keluarga kudus, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian, baik dalam suka maupun duka. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung keluarga kudus, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Karena itu mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Semoga Martinus Catur Kurniawan dan Patricia Padma Suki Widya Sakti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, bukanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kasih-Mu Tuhan
kasih-Mu Tuhan memberi pemberatan, membawa damai sejahtera. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk menguduskan pernikahan mempelai berdua ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga bahagia yang damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi Sekali lagi terima kasih. Tidak dapat kami sebutkan satu-satu semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberi bantuan baik tenaga maupun pikiran. Untuk sekali lagi, setelah acara pernikahan ini ada snack di belakang ya, betul ya, Pak? Nah, jadi nanti bisa
langsung ambil sendiri-sendiri. Demikian pengumuman dari saya. Misalkan ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, berkah dalam. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan rahmat keturunan, sehingga mampu mewujudkan sebuah keluarga Kristiani yang memancarkan kasih Kristus bagi masyarakat. Semoga saudara menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut saudara dengan penuh kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dalam rangka penerimaan sakramen perkawinan telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Sudilah kiranya Engkau ya Bunda menyertai keluarga yang kami bina dalam setiap tawa dan tangis kami, dalam segala jatuh dan bangun kami, dan setiap cobaan-cobaan kehidupan yang akan kami lalui dalam mencapai cita dan cinta keluarga kami. Kami percaya bahwa Bunda akan selalu setia mendampingi perjalanan hidup kami. Bunda kami tercinta, sinarilah kami dengan tauladan keluarga kudus-Mu, dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Maria, Bunda dan perawan tak bernoda. Terpujilah Engkau ya Yusuf, ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan
Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua. Saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga Kau bimbing kami, karuni kehidupan, biar nama-Mu kami puji. Sanjang Bagas Koro Pratong Bupati Sumunang Cahya Hamba Isanjing Luswanto Kalamun Sinawan saking Mandiri Waalaikumsalam Gusti Karing Palilah Suruh yang sabik satu cakap tumapa ini sasong takdir dan sarung tubian kakung hambalan kata bukan karena ini sarung tubian bukti. Wah berikutu ingin kanan kundang kasih ilah kundang tutup setelah dan sesakan salji satu dua raus salah penting mana raus Sutrisno sekali menjengkung mari kelu ialah konjering Prabowo suci
Astagfirullah Putri dari semangat sambit sedianya lupa solo mengenai kursi ini nanggu kursi pinacang dengan dengan sayang satu pompa. Kaustoro pinanganti ingkang kumilah putri kausaping atinggo nelakaken golong kiliking wardaya golong kiliking manah anginipun bangun berbayan agung wonten pasamuan agung wonten pasamuan suci kanthi kebak panyuwunan ing ngarsa dalem Gusti panyuwunan ing peparing dalem Gusti saestu upacara panggih tansah binerkan ing pangayoman Gusti. Awujudipun Buko Renabus Setyo Agyo ini sampun binerkan Gusti kanggo suci Pastor kalian pun bisa bagus Martinus Catur Kumenakan. Aku juga bingung Bobo Franciscus Sampelius Iwah itu wajib. Aku kan yang aku kasih dengan dos panggul awi rawan pun dengan dibesan yang pol itu kerawan candi besar dari kota umbiring dingin yang ada sampai kunci panggung ingkang sudah kunci Buko Bernardus Setyo Agyo Mbak Buko Ekor Situs Masyarakat Dulu Wabah Goreng Papan Ayu Pari yang agung paling praktikal sampun dulu manci enggak menguras insan saya Sanjering Prawu upacara panggih miwah kawistara risang pinangajan saribit sambun jajar wonten ing papan dinenggo tumuli samanggih katindakaken upacara adat nuninjih ingkang sepisan dahar kembul walimah kalajengaken samanggih candhaipun nuninjih pangabekten kalian rama lan ibu kekaraning wong akrami dudu bondo dudu rupa hamung hati pawit tahane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung
kan kena tinumbas harta mekaten kagem piweling piwucal ingkang saestu luhur kunjuk ngasanipun Risa Kamboja pinanganten sarimpit budaya ingkang agung satemah samangki Deniro Lumaksana wonten ing bebayan agung saestu tansah gangsar pikantuk sih kanugrahan dalam Gusti tumuli katindakaken dahar mujudaken menika satunggaling mawarni-warni raos wonten pedes wonten gurih wonten asin samangke pepidhanipun mbangun bebayan agung saestu kalis wonten ing rubeda saged ngraosaken saged tatak hanandang raos getir raos asin gesang asin manis pun rasaken sesarengan Mbak Patricia kalian Mas Iwan pun raos-raosaken Mbak Patricia kalian Mas Iwan nganipun dahar supados samangke anggenipun mapak berbaya enggal saestu saged hanyanggi pait getiring gesang wonten bebrayan agung pun rasaken ngunjuk sesarangan menika ugi setunggal raos ing antawisipun pengendanten kakung miwah pinganten putri saestu sesarengan samangke anggenipun ngancik wonten ing bebrayan agung saged nelakaken katresnanipun nelakaken guyub rukunipun bekti kalian Sudarmo kalian garwa satemah setunggal raos dados setunggal wonten ing rahina punika.
Romanski, kami Wawanski, kami juga sampai menyampaikan kuliah ini. Pada bulan sebagai sama-sama, Wawanski kemarin dengan satu panggilan terhadap kami tujuh. Kan juga bisa panggil waktu kepada kembali juga kami pergi waktu ada akad menemani teman-teman dan keluarga besar menikmati yang sangat siang. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Telah nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau temani diriku. Sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Saudara, yuk.
Oke, tepuk tangan untuk penyanyi Bandung. There's no one else.
Yuk, plasma, bareng-bareng. Semuanya kumpul di sini.
Selamat menikah kepada Patricia dan Mas Ivan. Selamat melihat gajah.